Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima alimna warzuqna amalan salihan mutaqabbala. Para jamaah sekalian, saya diminta untuk bicara tentang taghaful. Apa itu taghaful? Taghaful ini akhlak mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, dan Rasulullah SAW pun mengajarkan akhlak ini kepada para sahabatnya. Ini akhlak yang sangat tinggi nilainya untuk menjaga pergaulan yang baik, komunikasi yang baik. Kalau dalam keluarga, menjaga keharmonisan dalam keluarga. Kalau pertemanan, menjaga pertemanan yang tetap baik. Apa itu taghaful? Dalam bahasa Arab, taghaful itu artinya tadhaharah bil ghaflah wassahwi, yaitu menampakkan seolah-olah dia tidak mengetahui dan tidak memahami. Menampakkan seolah-olah dia nggak ngerti, seolah-olah dia tidak paham, seolah-olah dia tidak mendengar, tidak melihat, seolah-olah. Padahal sebetulnya dia tahu, dia melihat, dia mendengar, ngerti, tapi dia menampakkan seolah-olah dia nggak tahu. Ini sifat disebut dengan nama taghaful. Pura-pura nggak paham. Ya. Kalau bahasa kita, ya hanno bahlul gitu katanya Pak. Jadi pura-pura nggak tahu gitu ya. Padahal dia ngerti persis. Para ulama menjelaskan sifat ini cukup banyak sekali mereka yang menjelaskannya. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau bilang at-taghafulu 'aniz zalla. Pura-pura tidak tahu ini berkaitan dengan kesalahan. Kesalahan seseorang yang ada di hadapan kita. Dia di depan kita, dia berbuat salah, tapi kita menampakkan seolah-olah kita tidak tahu kesalahannya dia. Annahu idza ra'a min ahadin zalla lam yujib alaihi syar'u akhdahu biha adhara annahu lam yaraha. Berpura-pura di sini, di mana ketika dia melihat dari temannya kesalahan, di mana kesalahan ini bukan berkaitan dengan kewajiban di dalam syariat yang harus ditegur. Nah, ini batasannya. Tidak berkaitan dengan kewajiban kepada Allah yang memang itu harus ditegur, harus diingatkan. Adhara annahu lam yaraha. Dia menampakkan bahwa dia seolah-olah tidak melihat dan tidak mendengar. Berarti di sini berkaitan dengan kesalahan. Yang kedua, kesalahannya tidak berkaitan dengan kewajiban dia sama Allah. Tidak berkaitan dengan kewajiban dia kepada Allah. Maksudnya tidak berkaitan dengan perkara yang haram. Ya, tidak berkaitan dengan perkara yang haram. Berarti berkaitan dengan apa?
berkaitan dengan pribadinya dia sendiri, wataknya, sikapnya, perilakunya dia. Mungkin ada sesuatu yang bersifat aib, mungkin ada sesuatu yang bersifat kurang, tidak baik, buruk. Tetapi semua itu tidak ada sangkut paut dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitan dengan larangan Allah dan Rasulnya, tidak. Di sini azhara annahu lam yaraha. Dia menampakkan bahwa dia itu seolah-olah tidak melihat dan tidak mengetahuinya. Di Allah yu'arrid sahibahu lil wahsya, agar hubungan dia dengan temannya ini tidak menjadi kotor dan rusak. Temannya ini biar tidak dalam posisi yang jelek, buruk. Tidak dalam posisi jelek dan buruk. Dan ini menjadikan dia nyaman dan tidak dibebani dengan kesalahan-kesalahan orang. Faham? Diambil contoh di sini oleh Imam Ibnu Qayyim, kisah dari Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, bercerita, ja'at imra'atun sa'alat Hatim an mas'alatin. Ada seorang perempuan datang menemui seorang ulama yang hidup di abad ketiga, namanya Hatim bin Anwan bin Yusuf al-Balkhi, seorang ulama besar di zaman itu. Perempuan ini ingin bertanya. Fattafaqa annahu kharaja minha sautun fi tilkal hala. Ketika perempuan ini menghadap Hatim bin Anwan al-Balkhi, di hadapan beliau, mohon maaf, terdengar suara dari perempuan ini, maksudnya kentut. Ini perempuan ini kentut di depan Imam Hatim al-Balkhi. Fakhajilat, perempuan ini menjadi salah tingkah, malu sekali dia kentut ya, apalagi perempuan ya. Faqala Hatim, lalu Hatim al-Balkhi mengatakan, irfa'i sautak, suaramu yang keras kalau ngomong. Fa'auham annahu asam. Akhirnya perempuan ini, beliau memberikan kesan kepada perempuan ini. Imam Hatim memberikan kesan kepada perempuan ini bahwa Imam Hatim ini agak tuli, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Memberikan kesan kepada perempuan ini bahwa beliau itu agak tuli. Jadi kalau ngomong suaramu yang kencang. Fasarratil mar'atu bidzalik. Akhirnya perempuan ini bangga, senang dia. Ternyata kentutnya dia nggak didengar oleh imam. Sejak saat itu Imam Hatim bin Anwan al-Balkhi dipanggil dengan julukan Hatim al-Asam, yaitu Hatim yang tuli. Rahimahullahu rahmah wasi'ah. Lihatlah para ulama kita menjaga kehormatan orang. Kalau kita gimana? Siapa yang kentut ya? Ini bukan adab Islam. Memang terkesan sepele, tapi ini kan sekedar contoh bahwa hal itu adalah kekurangan seseorang. Dan juga kita harus sadar jamaah bahwa tidak ada manusia di dalam syariat Islam, dalam konteks syariat Islam ya, bukan dalam konteks agama lain. Dalam konteks syariat Islam tidak ada manusia yang namanya manusia suci, tidak ada. Tidak ada manusia suci, tidak ada. Manusia terlahir dengan berbagai kekurangan dan aib. Manusia terlahir dengan kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Manusia terlahir dengan perbedaan-perbedaan. Manusia terlahir dengan emosional. Manusia terlahir dengan keinginan-keinginan. Disitulah ketika si A bergaul, kita semua bergaul
dengan orang lain. Lalu kita melihat orang ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Dia kok suka begini, dia begini, cara ngomongnya, sikapnya dan sebagainya. Banyak hal yang membuat kita ini gak cocok sama dia. Nah, disinilah syariat Islam itu mengatur hubungan ini, agar hubungan sosial masyarakat itu indah, pergaulan itu indah, pertemanan itu terjalin baik. Karena ini mengajarkan kepada kita bahwa menyibukkan diri dengan aib orang lain itu juga bukan akhlak Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu." Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan dari diri kalian itu prasangka-prasangka buruk. Prasangka-prasangka, karena kebanyakan prasangka itu buruk, dosa. Kemudian yang kedua, wala tajassasu, dan jangan jadi orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Anda, kita, saya, kalau mencari kesalahan orang lain, pasti akan menemukan 100 keranjang kesalahan Anda. Kita akan menemukan banyak sekali kesalahan-kesalahan pada diri saudara kita. Dan ingat, manusia yang memandang orang lain dengan kesalahan, sebetulnya kesalahan dia jauh lebih banyak daripada kesalahan saudaranya. Dia harus menutupi kesalahan dirinya dengan cara memandang kesalahan orang lain. Ini bukan akhlak Islam. Setiap orang pasti akan memiliki kesalahan. Kita hidup ingin mencari dan bergaul dengan orang yang tidak punya kesalahan, sakit jiwa orang ini, Pak. Silahkan Anda hidup di bumi manapun, mau tinggal di tengah hutan, Anda tidak akan menemukan orang yang seperti itu. Kita akan hidup dengan orang yang di hadapan kita yang memiliki banyak aib dan kesalahan, kekurangan, tidak cocok dengan diri kita, gak selaras dengan diri kita. Ini prinsip yang harus kita sadari, Pak. Yang kedua, ketika ini berurusan dengan duit dan harta, kita seringkali melupakan kesalahan orang. Contoh, seorang pedagang di toko, ketika datang seorang pembeli yang cerewet, bawel, banyak omong, nawar, luar biasa nawarnya, si pedagang tetap senyum dan melayani dengan baik, seolah-olah yang datang itu seorang malaikat yang bawa duit. Dia pura-pura bego bin bahlul atas kesalahan. Kenapa? Karena konteksnya saat itu adalah dia akan datang membawa fulus. Begitu pula restoran, ketika datang pelanggan dia yang cerewet, "Pak, ini kok rasanya begini, ini kurang ini kurang gini." "Ya Pak, mohon maaf Pak, kami ganti Pak." Dia rela untuk mengganti makanan itu, rugi dia. Dia akan melupakan apa yang terjadi pada pelanggannya itu. Kenapa? Lagi-lagi duit yang bikin orang itu terbelenggu dan harta. Tapi ketika konteksnya, konteks uang dan harta itu tidak ada, maka kita akan menjadi auditor, Pak. Kita akan pelototi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baru ketemu saja sudah langsung dikritik. Baru ketemu, baru kenal, langsung dikritik. "Anda ini begini ya, Anda begini ya, Anda begini ya." Langsung dikritik, dihantam. Jamaah, ini bukan akhlak Islam. Ini Rasulullah SAW tidak mengajarkan kita
menjadi manusia yang sok suci. Di sini ada ungkapan dari imam, seorang tokoh mazhab Hambali, namanya Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, ahli fikih, ahli nahwu. Bila mengatakan wa min makarimil akhlaqi at-taghaful an zuhuri masawi'il nas. Termasuk akhlak yang mulia adalah sifat taghaful, pura-pura enggak tahu atas kekurangan keburukan orang lain. Wa ma yabdu fi ghafalatihim, dan yang muncul pada kesalahan-kesalahan dirinya. Bisa berupa auratnya dia yang terbuka, bisa berupa dia kentut, kata beliau. Wa man sami'a dzalika falyudhhir taras awil laum awil ghafla. Siapa yang melihat keburukan pada saudaranya, hendaknya dia pura-pura enggak ngelihat aja. Jangan ditertawain, Mas. Wah, itu Ini bukan akhlak Islam, Mas. Para ulama kita mengatakan akhlak ini umum buat dengan siapapun dari diri kita, dengan orang lain, siapapun itu. Ibarat orang yang hobi bunga mawar, dia akan melihat keindahan mawar itu ketika mereka, Mas. Dia melupakan duri yang ada di bawahnya. Kalau dia melihat tajamnya duri, tidak ada orang suka nanam mawar. Nggak ada orang mau jualan mawar, Mas, karena yang dilihat durinya. Tapi karena orang melupakan durinya, sehingga mawar itu terlihat indah sekali dan mahal. Begitu pula kalau orang melihat tajamnya duri pada buah durian, tidak ada orang mau nanam dan jualan buah durian, Pak. Padahal kalau kita lihat di pasar, orang nurunin durian dari truk ke bawah dilempar, Pak. Orang tidak melihat tajamnya durian itu. Yang dilihat hanya apa? Keindahannya aja, manisnya. Begitulah seterusnya, Pak, dalam kehidupan kita. Kalau kita memandang orang dari kesalahan, maka kita tidak akan bisa hidup, karena kita bukan hidup di depan malaikat dan bidadari dari surga, Pak. Sehingga akhlak ini sangat dibutuhkan, lebih dibutuhkan pada kehidupan suami istri dan kehidupan keluarga. Seorang laki-laki datang menemui Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, mengeluhkan istrinya. Istri saya begini ya Imam, istri saya begini, begini dan begini. Jawaban beliau apa? Pulanglah, karena kamu tidak menikah dengan bidadari dari surga. Dan kamu bukan sosok malaikat yang suci dari kesalahan. Sudah, pulang sana. Ini akhlak, Mas. Ya, kerap kali kita ini jadi komentator bola, padahal kita nendang bola aja nggak bisa, Mas. Yang Anda komentari itu sosok yang kakinya dihargai miliaran rupiah, Mas. Dihargai jutaan dolar kakinya itu. Tapi Anda komentari, Anda begok-begok, Anda bodoh-bodoh tuh orang, Mas. Saudaraku sekalian, ini bukan akhlak Islam. Suami istri sangat butuh akhlak ini, Pak. Suami kalau memandang istrinya dengan puluhan kesalahan, Ustadz, istri saya begini, 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 Anda tidak akan bisa menikah. Anda mau menikah sama siapa?
Perempuan juga begitu. Ustadz, suami saya begini, suami saya pengkhianat, suami saya pembohong, suami saya selingkuh, suami saya begini, suami saya begini. Anda mau kawin sama siapa, Mbak? Ustadz, suami saya ini selingkuh. Apa selingkuh itu, Mbak? Temennya di kantor itu dia sekantor sama perempuan. Dia setiap hari duduk sama perempuan, makan sama perempuan. Mbak, tinggal di hutan sana sama ketek sana, Mas. Dia WA-an sama ini, pakai handphone jadul lah, Mbak, yang memang biar SMS santok itu loh, Mbak. Ustadz, suami saya itu pembohong. Apa pembohong? Punya duit nggak cerita sama dia. Perempuan kalau sudah ngomong suamiku pembohong, pengkhianat, maksudnya punya uang nggak dilaporkan sama Ibu Sri Mulyani. Itu istilah pembohong bagi perempuan. Anda harus tahu itu istilah pembohong dan pengkhianat bagi perempuan. Ini Anda kalau berpikir perfect begini, Anda mau menikah sama malaikat. Sakit jiwa lah. Ustadz, saya mau menceraikan suami saya karena begini. Silahkan ceraiin suamimu. Kalau Ustadz begitu lah yang minta cerai kan Anda. Cerai aja sono. Terus habis cerai Anda mau kawin sama siapa? Sama laki-laki juga kan? Iya. Terus bedanya apa suamimu yang sekarang dengan laki yang baru? Anda bukan mau menikah sama ponakan malaikat Jibril, tidak ada ponakan malaikat Jibril. Begitu semua suami istri memandang istrinya dengan kesalahan-kesalahan yang beribu. Anda nggak bisa hidup, Mas. Tidak akan bisa hidup Anda. Rumah tangga Anda akan berisi cekcok setiap hari karena yang dipandang itu adalah kesalahan dia. Ibarat tisu atau meja. Di sini ada noda hitam. Yang Anda lihat noda hitamnya, Mas. Padahal cuma titik hitam, Anda plototin seolah-olah yang semuanya itu tertuju pada noda hitam ini. Anda tidak melihat bersih yang lain. Ini meja kok kotor, padahal yang kotor di sebelah sini, yang lainnya bersih. Ini yang komentar, inilah manusia yang paling buruk sebetulnya. Memandang istrinya dengan pandangan salah, memandang suaminya dengan pandangan salah terus. Anda mau hidup sama siapa? Sadarlah kita ini. Jangan main-main, ini bukan akhlak sepele ini. Memang ada di dalam Al-Quran, Ustaz, tentang cerita ini. Ada. Allah turunkan surat berkaitan dengan kasus ini, jamaah. Surat At-Tahrim Allah turunkan dari ayat pertama sampai di bawah. Saya dibacakan yang ketiga saja. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Ketika Nabi SAW menyembunyikan satu berita berkaitan dengan istrinya. Tuh. Ini bukan masalah sepele. Wa'id, dan ketika asarra menyembunyikan an-nabiyyu Rasulullah SAW ba'da azwajihi ila ba'di azwajihi, kepada sebagian dari istrinya, yaitu Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Haditha, informasi-informasi. Allah tahu apa yang dilakukan oleh Hafsah. Rasulullah SAW tahu yang dilakukan oleh Hafsah. Wahyu dari Allah. Tapi Rasulullah SAW sembunyikan semua kesalahan itu. Falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaih. Ketika Hafsah membuka rahasia itu, wa adharahu Allahu alaih,
dan Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwa Hafsah membuka rahasia kamu, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Rasulullah SAW hanya menegur satu saja, sisanya dilupakan sama Rasulullah SAW. Falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadha. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Hafsah, kamu punya kesalahan ini, satu aja, yang lain disembunyikan. Hafsah menjawab, yang ngasih tahu kamu siapa ya Rasulullah? Nabba'ani al-alimul khabir, yang ngasih tahu saya Allah. Apa ini, kasus apa ini? Ini panjang ceritanya. Yang jelas Hafsah berbuat salah sama Aisyah. Ini kasus cemburu. Ringkas cerita, ini kasus Aisyah sama Hafsah cemburu terhadap Zainab bintu Jahsh, istri Rasulullah SAW, yang ngirim makanan ke rumah. Satu kasus ngirim makanan, satu lagi Rasulullah SAW minum madu di rumahnya Hafsah. Aisyah cemburu sama Rasulullah SAW minum madu di rumah Zainab, kemudian Aisyah sama Hafsah cemburu. Kasus yang kedua, Zainab ngirim makanan ke rumah Aisyah, cemburu lagi. Kemudian kasus yang ketiga, Rasulullah SAW menikah dengan Maria, perempuan dari Mesir. Kemudian honeymoonnya di rumahnya Hafsah, di ranjangnya Hafsah. Coba inti kawin lagi, terus istrimu yang kedua taruhan di rumah istrimu yang pertama, dan inti honeymoon di kamarnya istrimu, Mas. Wow, itu ngalang-ngalain bom Hiroshima Nagasaki itu, Mas. Kiamat itu, Pak. Kiamat ketiga itu, perang dunia ketiga itu. Ini yang terjadi. Cemburu nih berdua nih, terutama. Rasulullah SAW mengatakan kepada Hafsah berkaitan dengan Maria Al-Qibtiyah ini yang honeymoon di rumahnya. Loh kok bisa? Ya karena saat itu Hafsah lagi main ke rumah ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Kosong rumahnya, dipakai. Ya kan? Yang belum nikah nggak ngerti itu. Belum cukup umur itu. Terjadilah di situ. Kemudian Rasulullah SAW bilang kepada Hafsah radhiyallahu anha, ya Hafsah, apa yang terjadi hari ini jangan kamu ceritain sama siapa-siapa, cukup buat kita saja. Cerita sama Aisyah. Tumbuh ketemu tutup, kata orang Jawa. Tahu tumbuh ketemu tutup? Klop, ini cemburu, ini cemburu, diceritain, marahlah. Allah marah, Rasulullah SAW marah. Tapi yang melakukan ini adalah istri-istri Rasulullah SAW yang mulia. Mereka diampuni dosa-dosanya. Karena kelanjutan di ayat yang keempat, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jika dua perempuan ini taubat, maka hati-hati kalian itu sebetulnya hati yang kembali kepada Allah. Ini wanita mulia, penghuni surga. Coba kalau kita yang melakukannya, bonyok kita jemaah, habis kita. Menunjukkan bahwa ini bukan main-main. Ya. Kesalahannya apa? Banyak, dijelaskan para ulama, banyak. Tapi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Hafsah berapa? Satu tok, masalah dia cerita sama Aisyah. Padahal di sini ada rentetan-rentetan masalah. Kecemburuan yang berlebihan, kolaborasi untuk membuat sebuah persekongkolan menyerang dia. Saya nulis buku judulnya Aku Mencintaimu Karena Allah. Di situ saya jelaskan perbedaan itu indah. Saya jelaskan perbedaan-perbedaan watak antara laki dan perempuan.
Di antaranya perempuan itu bawaan orok, cemburuan. Itu bawaan orok, Mas. Bayangin, Aisyah yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah wanita terbaik di dunia. Itu 4. Siapa? Istrinya Fir'aun, Maryam, kemudian Khadijah, kemudian Aisyah. Ini wanita paling mulia di dunia, Mas. Aisyah akan menjadi pemimpin kaum wanita di surga. Tapi cemburuan, Mas. Apalagi istrimu yang gak jelas masuk surga apa enggak gitu. Apalagi kita, tambah gak jelas lagi kita ini, Mas. Cemburunya tambah gede, Mas. Ada perempuan WA aja sudah rame, Mas. Ini watak. Kemudian yang kedua apa? Dia akan cari kolaborasi, nyari orang untuk bersekongkol. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya bukan mau membahas itu, tidak. Tapi yang ingin saya tekankan apa? Punya kesalahan. Ada aib-aib, ada kekurangan pada dirinya. Begitu pula Anda, wahai laki-laki. Apa itu toish? Kasar, ghadab, cepat marah. Ini watak sudah. Semua punya kesalahan, semua punya kekurangan. Tapi apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Semua itu tidak dilihat. Yang dilihat hanya membuka rahasianya saja. Inilah namanya sifat apa? Taghaful. Ya. Taghaful jamaah. Apa? Menyembunyikan kesalahan, menutupi kesalahan, pura-pura nggak tahu dengan kesalahan dia, pura-pura nggak ngerti tentang aib dan kekurangan yang ada pada dia. Sudah, ini manusia. Senyum itu intinya. Kalau setiap kekurangan yang pada istri Anda, pada suami Anda komentari, hidupmu capek hanya mengomentari kekurangan, karena setiap jam kita ini berbuat salah, Mas. Ya. Begitu juga dengan orang lain, tetangga Anda, teman Anda, siapapun di depan Anda mencoba untuk mengomentari setiap kesalahan dia, nggak akan bisa hidup Anda di dunia, Mas. Karena kita tidak hidup dengan manusia suci, tidak ada. Ya, inilah Islam mengajarkan kepada kita. Seorang ulama bercerita di zaman Imam Ahmad, namanya Muhammad bin Abdullah Al-Khuzai. Beliau bercerita demikian, saya mendengar Utsman bin Zaidah berkata, al-afiyatu asyratu ajza. Al-afiyah maknanya keselamatan. Hidup kita ini selamat, tentram, damai, nyaman, bahagia. Itu ada 10 poin bentuk kebahagiaan. Biar hidup kita ini nyaman, tentram, damai, gak capek, enak, senyuman terus. Ada 10 poin kata beliau. Tis'amin hafid taghaful. Nomor 1 sampai nomor 9, apa itu? Taghaful. Semuanya apa? Pura-pura bahlul dari kesalahan orang Anda. Pura-pura gak tahu dari kesalahan orang. Yang lainnya baru itu. Ucapan Utsman bin Zaidah ini disampaikan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad menjawab, kurang itu jawabannya. Justru keselamatan, kebahagiaan itu memang ada 10 poin, tapi semuanya itu ada pada sifat taghaful. Pura-pura nggak tahu atas kesalahan orang. Berarti keselamatan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan dalam keluarga, anak,
berteman, bergaul, itu apa? Pura-pura nggak tahu atas kesalahan, kekurangan, aib pada diri dia. Anda akan hidup nyaman. Ini ulama kita yang ngajarkan jemaah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-kayyis al-aqil, orang yang cerdik adalah orang yang memahami kondisi, memahami situasi. Wal fatidul mutaghafil, siapa orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas adalah fatin, orang yang bisa membaca apa yang ada di sekitar dia, lalu dia taghaful, dia pura-pura nggak tahu, padahal dia ngerti banget. Contoh jemaah, contoh ya, kita duduk di depan seorang dokter ahli, medis ahli dia. Ketika kita duduk sama beliau, kita ngobrol, interaksi. Tahu nggak dokter ini kira-kira penyakit yang ada pada diri Anda? Tahu. Dia akan tahu. Anda ini kayaknya ada ini. Tapi kan semua baru kayaknya. Ini kayaknya ini orang begini. Apakah semua yang diketahui oleh dokter itu disampaikan kepada Anda? Mas, kayaknya jantungmu udah masalah, Mas. Cara ngomongmu begini, ini begitu? Enggak, Mas. Ada seorang sinse di Jakarta yang rajin ngisi kiat kesehatan di TV Roja kalau hari Rabu jam 10 sampai zuhur. Beliau itu mau bisa mendeteksi keluhan dan penyakit Anda dari suara Anda. Iya, Mas. Beliau bisa mendeteksi itu. Jadi setiap orang yang ngobrol, beliau tahu apa yang ada pada jiwa, pada fisiknya dia. Suatu hari murid senior beliau main ke rumah saya. Saya dibekam sama beliau. Lalu muncul saudara saya, ada teman muncul. Ngobrol biasa, dia diem aja bekam. Lalu dia berbisik di telinga saya, Ustadz, siapa ini? Saya bilang dia saudara saya, kakak saya. Oh iya, kenapa? Tolong sampaikan ke dia, Ustadz, kalau makan jangan banyak-banyak cabai, nanti bahaya buat ininya. Saya bilang, kok tahu kamu suaranya, Ustadz? Tahu, Mas. Tapi orang kayak begini, maksud saya, apakah setiap kali ngobrol sama orang akan disampaikan? Hah? Nggak ada, ini kode etik, Mas. Ini kode etik, jemaah. Inilah akhlak Islam. Al-afiyah, keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, nyaman, enak. Apa itu? Pura-pura budek, pura-pura nggak melihat, padahal Anda tahu persis. Istri Anda memiliki sekian kesalahan, pura-pura nggak tahu aja. Suami Anda memiliki sekian kesalahan, pura-pura nggak tahu aja. Selama itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan Allah, ini berkaitan dengan watak, pura-pura nggak tahu. Sampai Imam An-Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin itu membahas satu bahasan yang luar biasa. Apa itu? Boleh suami atau istri bohong sama pasangannya. Dalam konteks apa? Menutupi aibnya dia. Contoh, dia pakai baju, istri Anda pakai baju, Anda ngelihat bajunya ini nggak pas, nggak cocok. Ada komentar? Oh, gara-gara baju seminggu kamu perang sama dia. Berantemnya seminggu, bener kan? Kalau dia nanya, gimana bajuku, bagus gak? Anda tahu ini gak bagus. Anda boleh mengatakan, keren bajunya, cocok sama kamu.
Bohong kan? Bohong di sini boleh. Hari itu masak dia. Kalau saya memasak ini, coba enak nggak? Ini menu baru. Anda coba nggak enak, Mas. Tapi Anda bilang apa? Luar biasa. Seneng kan dia? Padahal luar biasa nggak enaknya maksudnya. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya tarwiyah, mengesankan baik di depan yang dengar, padahal itu punya makna lain. Gitu. Jadi begitulah, sampai seperti itu para ulama itu. Sudah Mas, tidak semuanya kekurangan, aib. Oh dia kurang bisa menjaga rumah. Dia begini, kekurangan ini. Sudahlah Mas. Begitu juga perempuan, Mbak. Sudahlah Mbak, suamimu bukan malaikat. Semua yang ada pada diri suami Anda harus menjadi intelijen yang gak lulus dari sekolah intelijen. Handphone dibukain satu-satu. Ini siapa ini Mas yang WA ini? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Anda dulu gak lulus ya dari sekolah intelijen rupanya. Tanyain, ini kok ngomongnya gini Mas? Siapa ini? Aduh, Anda mau hidup sama siapa? Hidup di dunia, di luar sana banyak perempuan. Terus suamimu gak boleh ngomong sama perempuan, gak boleh duduk sama perempuan. Ya udah gak usah kerja, di rumah aja jualan online kalau laku. Kan aneh ini. Ya, luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadz, suami saya kalau pulang itu suka marah-marah Ustadz. Ya sudah Mas, penggemar burung itu paling suka kalau burungnya berkicau. Kalau ayamnya pagi-pagi gak bunyi, susah dia, sakitnya ayam rupanya, diem dia. Dia seneng kalau burungnya berkicau, malah tertawa, malah digini-giniin burungnya. Wah, seneng dia berkicau dia. Sudahlah, perempuan kalau nggak ngomel bisulen pantatnya. Laki-laki kalau nggak ngamuk-ngamuk sama bisulen. Inilah hidup Mas. Kalau kita menyikapi semua itu dengan keindahan, maka semua itu akan menjadi apa? Indah. Ada ungkapan menarik dari Imam As-Safarini. Dia mengatakan ta'ammulul aibi aibun. Ta'ammulul aibi aibun. Mengamati, melihat, ngoreksi, nyari-nyari kesalahan itu sendiri kesalahan Mas. Lihat nih, mencari-cari kesalahan, melihat orang dengan kacamata kuda, berarti Anda kuda. Aib juga. Faham tidak maksudnya? Ini kekurangan juga gitu loh. Anda mau ngoreksi orang, tapi Anda sendiri salah. Falaula taghaful. Yang paling tepat apa? Taghaful, pura-pura nggak tahu. Kenapa? Ini aib, ini biasalah. Orang punya kekurangan, kesalahan. Sekali lagi, selama itu tidak berkaitan dengan kewajiban kita dengan Allah. Qala ba'dul hukama, kata Imam Safarini, orang-orang bijak pernah mengatakan, al-aqilu huwal hakimul mutaghafil. Orang yang berakal adalah orang yang mutaghafil, pura-pura tidak tahu atas kekurangan pasangannya. Qila li ba'dil arifin, dikatakan kepada orang yang berilmu, para ulama, mal muru'ah, apa itu muru'ah? Bahasa Indonesianya marwah. Apa itu marwah? Kemuliaan, kewibawaan seseorang. Taghaful an zallatil ikhwan. Kewibawaan itu adalah ketika Anda pura-pura nggak tahu kesalahannya dia. Kira-kira akhlak seperti ini bikin keluarga apa jamaah?
nyaman semua akan indah. Sama dengan anak Anda, mandangin anak itu dengan pandangan kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki salah semua. Salah terus. Tapi kalau memandangin orang seolah-olah orang ini malaikat, tak ada kesalahannya. Ini gak paham, ini luar biasa setan dalam menggoda manusia. Inilah yang menjadikan banyak konflik keluarga itu akhirnya tidak bisa dibendung, jemaah. Ya. Tidak bisa dibendung. Akan merembet kemana-mana nanti kasusnya. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah indahnya Islam. Ini indahnya syariat. Ya. Aisyah punya kesalahan, tapi Rasulullah SAW selalu tersenyum dengan kesalahannya. Hafsah punya kesalahan. Bahkan dalam satu riwayat, Hafsah itu pernah dicerai oleh Rasulullah SAW. Pernah dicerai. Setelah menceraikan Hafsah, Rasulullah SAW ke masjid, duduk merenung di masjid, bukan ke kafe, ke masjid beliau, duduk merenung, mencari yang tenang pikiran di masjid beliau. Umar menemui putrinya, Hafsah menangis. Umar mengatakan, kan saya sudah bilang waktu pertama kamu menikah dengan Rasulullah SAW, jangan bermasalah sama Aisyah, jangan gesekan sama Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah jauh lebih mulia dari kamu. Karena bapaknya dia jauh lebih mulia dari bapakmu. Jangan bermasalah. Ini luar biasa. Merendah. Nangis Hafsah. Sudah, kamu nikmati sendiri kesalahanmu. Ikut-ikutan cemburu kamu. Deh, tak lama Jibril turun kepada Rasulullah SAW. Lalu Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, Allah menyuruh kamu untuk rujuk kepada Hafsah. Jibril menyebut nama Hafsah. Dan Allah berfirman, Hafsah, Allah mengatakan, Hafsah wanita yang ahli ibadah. Langsung beliau bangun dan pergi ke rumahnya Hafsah dan mengatakan, Allah menyuruhku untuk rujuk sama kamu, wahai Hafsah. Allah bilang, kamu adalah wanita mulia. Itu Hafsah. Nah kalau kita yang bisikin siapa? Setan. Inilah jamaah. Ya. Dalam dunia politik, memandang presiden sosok yang bangun tidur sampai tidur lagi salah semua. Ya. Duduk dengan politikus. Nih, mohon maaf nih, politikus kelas kakap, jangan dipotong loh yang ini ya, biarin. Kalau ente potong jadi rame. Duduk dengan para politikus kelas kakap, dikritik habis katanya. Dalam hati saya, lo kemarin ngapain? Iya tidak. Lah Anda kemarin jadi pimpinan kemana aja? Gak kelar jemaah. Menteri, gubernur, Anda cari-cari kesalahan, Anda akan menemukan 10 truk kesalahan dia jemaah. 10 truk kesalahan dia. Siapa lagi? DKM masjid. Anda cari kesalahan DKM masjid, akan menemukan 10 keranjang kesalahannya dia. Anda mencari ustadz, kesalahan ustadz, Anda akan menemukan kesalahan dia banyak. Anda kerja sama orang, kamu akan cari kesalahan tuh bosmu, Anda akan menemukan sekian kesalahan dia. Terus suami, istri, ayahmu,
Anda mau hidup kemana? Sadar kita ini. Ini akhlak mulia. Seorang preman datang nemui saya. Rambut panjang, bertato. Ketika nemui saya dikuncir. Bawa anaknya perempuan kecil. Duduknya ya gaya preman. Pak Ustadz, saya dikasih tahu teman kalau di masjid ini bisa konsultasi. Ya gimana bang? Gini, 25 tahun saya tidak pernah komunikasi sama bapak saya. Sakit hati saya sama bapak saya. Sejak itu saya tidak pernah komunikasi, sudah 25 tahun. Gini cerita sana kemari, saya dengerin aja. Selesai itu saya jawab, bang, ini putrinya siapa bang? Putri saya. Kamu sayang nggak sama anakmu? Sayang lah Ustadz. Kamu rawat dia? Iya Ustadz. Ketika dia dewasa, dia pergi meninggalkan Anda karena dia melihat 1-2 kesalahan Anda menjadikan dia benci sama Anda. Dia melupakan semua kasih sayangmu sama dia. Dia melupakan semuanya. Yang dia lihat adalah Anda salah di sini sama ini. Lantas Anda ditinggalkan sama putri kesayangan Anda. Bagaimana perasaan Anda? Saya kecewa Ustaz. Saya sedih. Dia orang yang saya sayangi. Begitulah perasaan ayahmu mas. Ayahmu punya kesalahan 1-2. Seolah-olah hidup ayahmu penuh dengan kubangan sampah mas. Duduk menangis dia di depan saya. Ayahmu memang salah. Tapi pantaskah Anda melihat ayahmu dengan kesalahan itu? Tidak Ustaz. Tahu rumahnya ayahmu? Tahu. Sekarang pergi sore ini temuin ayahmu sono naik kereta sana mas. Inilah fenomena mas. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang-orang yang iman sama Allah, iman sama Quran, iman sama Rasulullah SAW, iman sama surga neraka, iman sama takdir Allah, jangan sampai kebencian kamu terhadap si fulan menjadikan Anda tidak bisa berbuat baik. Adil itu baik. Kebencian kamu sama si fulan menjadikan kamu tidak bisa berbuat baik. Berbuatlah kamu kebaikan. Ini Al-Quran mas. Terakhir, Al-Quran bicara tentang makhluk yang salah. Di surat Al-A'raf ayat 199-200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau yang jahat itu setan, ya jangan dibaiki. Kamu nggak akan bisa menghadapi setan. Kalau yang jahat setan, serahkan sama Allah. Hanya Allah yang bisa menundukkan. Kenapa? Umurmu baru 40, 30, 50, 60, 70 mas. Setan umurnya 3000 mas. Anda gak akan bisa ngelawan sama setan kamu. Berlindunglah kepada Allah dari bisikan-bisikan dan godaan siapa? Setan. Tapi kalau yang buruk, yang tidak baik manusia, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Tapi kalau yang salah itu manusia, maafkan dia, ajak dia berbuat baik, jangan dibalas kesalahan dia. Allahu Akbar. Hidup tenang, tentram, damai. Tidak mencari kesalahan orang. Kalau dia pun salah, saya maafkan dia. Nanti ada waktunya saya akan nasihati dia. Kemudian apa? Saya tidak akan membalas. Sing waras ngalamas. Biarkan burung tadi berkicau, Anda jangan ikutan berkicau mas. Nikmati kicauan burung. Tapi kalau Anda ikut berkicau, nanti Anda jadi burung mas.
Biarkan anjing menggonggong, senyumin saja. Kenapa? Karena Anda manusia, bukan anjing, Mas. Hidup ini akan indah. Anjing itu akan menghormati Anda. Tapi kalau Anda ikut menggonggong, Anda diterkam sama anjing itu nanti, Mas. Iya tidak? Anda akan diterkam. Tapi kalau Anda diam dan senyum, anjing pun akan segan dan nurut sama Anda. Apalagi manusia. Ini yang bisa saya sampaikan. Ingat, ini akhlak mulia. Melihat orang di depan kita, istri Anda, anak Anda, suami Anda memiliki kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan watak, bawaan, perilaku sehari-hari. Pura-pura nggak tahu aja. Menantu, nah ini apalagi ini ibu-ibu. Ibu-ibu punya menantu perempuan. Oh, kelar, Pak. Ya. Ibu-ibu punya anak laki, anak lakinya menikah. Oh, ini Rusia sama Ukraina satu rumah. Yang tahu orang tua-tua aja. Mudah-mudahan udah nikah pun nggak akan paham Anda. Ya Pak ya. Ya kan? Perempuan tua punya menantu perempuan. Oh, ini Korea Utara, Korea Selatan. Ya. Terus gimana? Udahlah, pura-pura nggak tahu aja. Ya. Hidup ini akan indah dan mulia, Mas. Maafkan kesalahan dia, jangan dibalas. Nanti ada waktunya untuk diluruskan dan diperbaiki. Inilah indahnya akhlak. Disitulah musuh jadi teman dan teman menjadi orang yang paling sayang nantinya. Itulah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bismillah Ustadz, Ana mau bertanya, ketika ada suami atau istri yang tidak sholat Ustadz, apa yang harus dilakukan? Bertahan sampai mereka dapat hidayah atau lebih baik bisa? Nah, kalau yang ini berkaitan dengan kewajiban kepada Allah, kita tidak bicara itu. Bahasan kita bukan yang ini. Ya, tidak sholat, nggak pakai jilbab, suami kerja di tempat yang haram, kerjanya di tempat haram, riba, tempat maksiat. Ini jangan pura-pura bahlul, ini bahaya ini. Suaminya mabuk, narkoba, main judi, judi online dan sebagainya. Ini jangan pura-pura kakak ngerti. Ini bahaya, ini bencana ini. Ya, apalagi sholat. Sholat itu kan tiangnya agama. Ya, jangan main-main dengan sholat Anda. Sekarang kalau tidak sholat suami atau istrinya, apa yang dilakukan? Tentu yang dilakukan yang pertama adalah perbaikan. Perbaikan. Apa itu? Nasihati suami Anda atau istri Anda. Sekali, 10 kali, 20 kali. Nasihati. Terus kasih buku, kasih potongan-potongan ceramah tentang pentingnya sholat. Belikan buku-buku pendek tipis tentang pentingnya sholat. Belum juga minta tolong orang lain untuk menasehati dia, keluarganya, kakaknya, adiknya, orang tuanya, suruh menasehati dia. Minta tolong ustadz untuk menasehati dia. Kalau semua cara sudah dilakukan, masih dia nggak sholat, nyari orang lain aja Mas. Jangan miara bangkai di rumah Anda. Ya, tapi lakukan dulu cara-cara ini. Cara-cara ini bisa Anda tempuh 2 tahun, 10 tahun bisa juga. Dan yang lebih penting adalah berdoa sama Allah. Minta sama Allah agar Allah kasih hidayah sama dia. Ya. Masih saja, ya. Jangan baru sebulan, ya belum apa-apa Mas. Bisa jadi 10 tahun, 15 tahun. Ada yang setelah itu baru suaminya sholat, istrinya baru sholat. Setelah kapan? Setelah 10 tahun, setelah 15 tahun. Ada Pak,
Setelah berapa Pak? Nggak tahu itu, setelah 40 tahun Pak. Serius, saya tidak ngarang. Setelah 40 tahun dia tidak sholat. Baru setelah umur 40 tahun, umurnya 60-an, 60 berapa tuh bapak nih, baru sholat Pak. Setelah beliau sholat, rajin sholat berjamaah di masjid, dapat 1 bulan wafat. Ya rezekinya dia kan. Nah ini kita nggak tahu hidayah di kapan gitu loh. Ya wallahu alam bissawab. Silakan Pak, saya yang ngasih ini sebentar, kasihan beliau. Ya sesepuh kita. Mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amru Balben. Masya Allah. Ami Amr. Ya. Tafadhal Ami. Jadi yang saya tanyakan, ada satu ayat yang artinya bahwa sesungguhnya istri dan anak-anakmu itu musuh. Apa yang dimaksud sama Allah dalam ayat ini? Jazakallah khair. Assalamualaikum. Musuh itu ada di surat Taghabun pada ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh buat kalian. Fahdharuhum, berhati-hatilah kalian dari mereka. Apa maknanya? Ibnu Katsir mengatakan maksud dari musuh itu adalah istrimu atau suamimu atau anakmu itu menjauhkan kalian dari amal saleh. Istri menjadikan dia nggak sholat. Istri menjadikan dia tidak berbakti sama orang tuanya. Kenapa? Itu tadi, karena kecemburuan istri dengan orang tua suami. Mohon maaf, ini kalau di Jakarta ya, perceraian di antara perceraian terbesar itu adalah kecemburuan istri dengan orang tua suami. Ini penyebab banyak perceraian di kota besar, termasuk di Jakarta. Jadi menikah dengan model perempuan ini, karena cintanya dia sama perempuan ini, menjadikan perempuan ini apa? Menjadikan suaminya melupakan orang tuanya. Jarang lagi ketemu komunikasi. Kenapa? Karena setiap dia telepon orang tuanya, setiap dia kirim duit ke orang tuanya, setiap dia datang ke orang tuanya, istrinya, harimnya cemburu nih. Ngamuk harimnya. Ini musuh ini. Sholat, ya aduh ntar dulu, nanti dulu, kita lagi ngobrol asik kok kamu mau sholat. Nanti aja dulu, kan waktunya masih panjang. Sedekah, dia gak boleh ini suaminya sedekah. Kita ini masih banyak kebutuhan, kamu masih ngirim sono, sedekah sana, sedekah sana. Jadi yang dimaksud musuh di sini apa? Mencegah dia untuk beramal saleh. Sampai ada satu dari mereka itu bilang sama saya, Ustadz, maaf Ustadz, masa anak-anak kita disuruh pakai jilbab, pakai baju yang gombrong-gombrong? Kalau anak kita suruh pakai baju yang gombrong-gombrong panjang, kagak laku kawin, Ustadz. Sampai ngomong begitu, Ami. Saya jawab, oh Anda pengen cepet laku? Ya iyalah, gampang. Saya bilang apa? Suruh pakai celana dalam sama BH di luar sono. Ya sekalian kan nih, sekalian kan, rusak-rusak kamu. Mukanya merah, ya bukan begitu maksud saya. Makanya yang nanya yang benar.
Nah ini yang begini-begini ini, anaknya tidak boleh pakai jilbab, dihalangi, dicegah. Ini namanya istri anak jadi musuh buat orang tuanya, bagi orang tuanya. Fahdharu, hati-hati kamu dengan ini. Maksudnya hati-hati itu dicerai? Tidak. Perbaikan dulu, sama seperti yang saya bilang tadi. Nasihati, ingatkan dia. Kita harus tegas. Ini urusan sama Allah, hukum. Ya, tegas dengan penuh santun, tetap. Masih saja begitu, ya cari harim lain, masih banyak. Ya, itu jawabannya nih. Barakallahu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.